Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, Jakarta paksa Lukas NMB setujui pemekaran provinsi. Natalis PIGAI merusak demokrasi dan stabilitas Papua. Sumber berita, Jayapura. Jubi aktivis HAM. Natalius Pigai menilai ada oknum menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan tindakan-tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri yang berdampak mengganggu stabilitas wilayah dan demokrasi di Papua. Pigai mengatakan itu menjawab pertanyaan Jubi terkait cuitannya di akun Twitternya beberapa hari lalu. Ada kecenderungan ke situ, ungkap Natalius Pigai. Ia mencontohkan perjalanan dua menteri ke Papua pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Dua menteri yang tidak disebutkan nama itu, menurut Natalius, menggunakan pesawat jet pribadi, bertemu Gubernur Papua di kediaman pribadi Gubernur Papua, Lukas NMB di Yokakoya. Mereka datang di luar tugas kedinasan. Pesan-pesan pribadi yang cenderung merusak demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas Papua, ujarnya. Kata dia, kalau dua menteri datang ke Papua demi kepentingan bangsa dan negara, seharusnya mereka datang secara resmi dan diumumkan publik atau rakyat Papua sebagai penerima manfaat dari kebijakan. Namun kalau diam-diam, tidak formal, mereka bukan melobi kepala suku atau tokoh informal. Mereka datang kepada pejabat negara resmi. Itu tidak mencerminkan negarawan, tegasnya. Kata dia, semua komponen bangsa mestinya mengkritisi perjalanan menteri secara diam-diam itu. Apakah benar ada kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari agenda tidak resmi pertemuan itu? Nah, itu yang perlu dikritisi semua komponen bangsa, katanya. Ketika ditelusuri jejak digital, Natalius Pigai membuat satu cuitan terkait kunjungan dua menteri itu ke Papua di akun Twitternya. Sambil mengutip data BPS 2021, Pigai mengatakan pertumbuhan investasi terus menurutnya. Katanya, pada 2018, pertumbuhan investasi ada pada angka 29.307,91 juta dolar Amerika Serikat menjadi 28.208,76 juta dolar Amerika Serikat pada 2019 dan terus menurun menjadi 28.666,30 juta dolar Amerika Serikat pada 2020. Dia menilai itu terjadi akibat para menterinya sibuk mengurus politik. Menterinya berpolitik terus. Naik jet di luar tupoksi paksa gubernur yang sedang sakit soal suksesi di Papua. Cara-cara perusak demokrasi dan kestabilan wilayah, ungkapnya di akun Twitternya. Ada informasi beredar dua menteri Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bertemu Gubernur Papua. Keduanya memaksa Gubernur Papua menunjuk Paulus Waterpauw menjadi wakilnya dan menyetujui pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi. Selain memaksa PW jadi wagub, mereka juga tekan GUP supaya akui kebijakan pemekaran provinsi Papua. Demikian pesan yang beredar di kalangan orang Papua, yang terima jurnalis Jubi, Senin tanggal 16 Januari tahun 2022. Elpius Hugi, mantan sekretaris pribadi Gubernur Papua, penulis buku, Jatuh Bangun Lukas NMB, yang kini menjabat Kepala Biro Umum dan Protokol Pemerintah Provinsi Papua mengatakan informasi yang beredar itu benar adanya. Benar, ungkap Elpius Hugi menjawab pertanyaan jurnalis Jubi, Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022.